Oke, jadi gini ya, perkenalkan saya Warimin dari Batu. Saya rekannya beliau-beliau semua yang mungkin sudah saling kenal, yang belum kenal dengan saya ya ini orangnya yang namanya Warimin yang katanya berusia 70 tahun, yang berusia 60 tahun. Ternyata saya masih muda ya. Masih 17 tahun. Masih 17 tahun. Jadi saya ingin sedikit menambahkan tentang mental. Karena tadi mungkin suaranya Pak Bambang kurang bisa diterima secara lancar ya. Kurang bisa diterima secara lancar karena kemungkinan sinyal. Jadi saya akan menambahkan sedikit tentang mental block. Mental block itu adalah satu crashing yang mana itu merupakan program. Jadi mental block itu bukan semerta-merta datang begitu saja jika pikiran kita belum sehat. Nah, mental block itu adalah merupakan satu program. Program ini dimulai dari mana? Program ini dimulai dari seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Bambang tadi. Jadi dari banyak ajaran-ajaran, entah itu dari akademis, entah itu orang tua, entah itu agama, entah itu saat kita bersosial di masyarakat. Memang mental block itu adalah satu program yang tujuannya jika itu disampaikan dengan konsep dan konteks tertentu, maka ini adalah memang satu pemrograman secara hipnosis. Jadi hipnosis itu adalah ilmu pikiran yang mana tujuannya adalah untuk memutarbalikkan fakta. Jadi program secara sadar yang disampaikan dengan membentuk mental block itu adalah merupakan satu tujuan untuk memutarbalikkan fakta. Seperti urip mung sakdermo, hidup hanya sementara, hidup hanya seperti ini. Akhirnya di situ kita sebagai masyarakat awam akhirnya menilai sesuatu kalimat itu dengan pemikiran yang salah. Karena apa? Karena kita sudah dimasuki oleh kalimat-kalimat pada kenyataannya. Kalimat pada kenyataannya yang bagaimana? Nah, kolektif sudah dibahas tadi kolektif oleh Pak Bambang bahwa 99%. Nah, tentang spiritualis itu memang ada spiritualis di tingkatan menengah ke bawah. Ini adalah spiritualis yang kalah. Pada dasarnya seperti resi, seperti pendeta, seperti ulama, ini adalah spiritualis yang kalah. Nah, spiritualis yang menang itu yang bagaimana? Spiritualis yang menang adalah orang-orang yang sukses, seperti konglomerat, presiden, raja, pejabat. Nah, mereka adalah spiritualis yang menang. Artinya bagaimana? Artinya spiritualis yang menang ini adalah yang mengedepankan logika. Sementara mereka yang kalah adalah yang mengedepankan perasaan. Perasaan maknawi. Jadi mental block itu dasarnya itu ada dua. Memang secara tidak sadar kita terima, akan tetapi awalnya pondasinya ini adalah satu statement sadar yang memang sengaja dibuat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Iya, itu terjadi dari leluhur-leluhur kita. Mereka mengkonsumsi pengetahuan yang salah, mengkonsumsi pengertian yang salah, mengkonsumsi banyak sekali wacana-wacana yang salah. Akhirnya dari mereka yang salah ini tadi disampaikan ke keturunan-keturunannya, termasuk sampailah pada kita. Nah, untuk membersihkan mental block ini tidaklah mudah. Karena apa? Ini sudah menjadi kemelekatan pada diri kita. Bahwa seperti contohnya ya, harta tidak dibawa mati. Nah, ini kan bagi orang-orang yang berpikiran pendek,
harta di bawah mata. Oke, berarti saya hidup nggak perlu ngoyo. Nah, di sini secara tidak sadar kita lupa bahwa kita saat ini masih hidup. Kalau kita punya keturunan, keturunan kita nanti masih hidup lebih lama daripada kita. Nah, kita untuk membalikkan mental block itu tadi, bagaimana sih caranya? Kita coba flashback ke masa lalu, kita kembali ke masa anak-anak kecil, yang mana pikiran dan perasaan mereka benar-benar masih murni. Mau apa aja mereka lakukan. Nah, jika kita sudah masuk ke pikiran anak kecil, kita sudah masuk memperhatikan anak kecil dan sebagainya, disinilah kita butuh kewarasan atau kesehatan pikiran. Untuk apa perlunya? Perlunya adalah untuk adaptasi. Adaptasi terhadap apa? Adaptasi terhadap kebijakan masyarakat umum. Kebijakan masyarakat umum itu ya dengan adatnya, dengan budayanya, dengan cara mereka bersosial, dengan bagaimana cara mereka berbisnis dan sebagainya. Nah, dari sini kita akan bisa memahami tentang diri kita sendiri. Bagaimana sih diri kita? Sudah sehat belum? Sudah waras belum? Nah, kalau kita ternyata belum waras, ciri-cirinya bagaimana? Kita masih punya ketakutan. Kita diinjak-injak secara mental, masih diam. Kita diinjak-injak secara pikiran, kita juga masih diam. Kita diinjak-injak secara emosional, kita juga masih diam. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang masih terbebani dengan mental block. Jadi mental itu adalah sebuah karya yang membebani antara pikiran dan perasaan. Mental itu seperti itu ya. Blockingnya apa? Blockingnya itu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang tentang ketakutan, tentang kecemasan, keraguan-raguan, lambat, dan banyak sekali hal-hal negatif yang terberadakan pada diri kita. Nah, untuk menggerus itu semua bagaimana caranya? Kita harus logis, kita harus rasional. Bagaimana caranya? Ya, kita butuh makan itu tidak seperti ular. Kalau ular makannya 1 bulan sekali atau 40 hari sekali. Kita butuh makan ini setiap hari. Berarti di sini kita harus berkembang. Lek jari wong Jawa, awake dhewe iki dudu ula. Berarti kudu pendino nyambut gawe. Kita ini bukan ular. Kita harus bekerja setiap hari. Maka untuk bekerja itu bagaimana sih? Bekerja ada beberapa tahapan. Kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat. Nah, disinilah orang-orang yang sudah tergerus mental blocknya, orang-orang yang sudah waras, kita di situ akan bisa tahu, bisa diketahui. Oh, kita memilih kerja cerdas kah, kerja keras kah, kerja tepat kah? Ini juga dipengaruhi oleh mental block. Kalau kita masih memiliki mental block, kita akan bekerja keras. Kalau kita sudah mulai sehat, kita akan bisa bekerja cerdas. Kalau kita sudah benar-benar waras, kita bisa bekerja tepat. Jadi ya kerja keras, oke, kita pahami, kerja cerdas kita pahami juga, kerja tepat pun kita tahu caranya. Jadi tentang keraguan-raguan, apa itu yang berhubungan dengan emosional, yang intinya adalah sesuatu hal yang merasuki pikiran kita, yang merasuki perasaan kita, yang berhubungan dengan kenegatifan bagi diri kita. Itu adalah sebuah mental block. Jadi menurut saya yang dikatakan Ibu Judith tadi itu tidak salah. Jenengan adalah orang yang berani, jenengan adalah orang yang bebas untuk mengeksplor diri jenengan di luaran sana berhubungan dengan internasional dan sebagainya. Itu menurut saya jenengan adalah orang yang waras. Nah, tindakan Bu Judith itu tadi untuk beradaptasi dengan masyarakat Indonesia, itu adalah bagus. Karena apa? Kalau katanya orang Jawa itu umpan papan. Jadi tahu di mana jenengan berpijak, harus
beradaptasinya dengan cara yang bagaimana, jenengan di situ fleksibel, jenengan di situ kondisional, itu bagus. Kalau jenengan lebih maju lagi, bisa memanfaatkan orang-orang sekitar. Dengan cara bagaimana? Itu tadi, saling menguntungkan. Tentu kita yang lebih banyak untungnya. Karena kita yang bertindak sebagai manipulator di situ. Jadi, menurut saya, sesuatu hal yang wajar. Karena kita hidup harus dengan adaptif ya. Dengan kondisional. Kita orang yang netral, kita orang yang natural. Tapi kita hidup juga tidak sendiri seperti Tarsan yang ada di hutan sana. Jadi ya fine-fine aja, tidak masalah. Yang betul, yang perlu kita pahami, apa sih yang ada pada diri kita? Apa sih? Aku biasanya masih takut ke tempat-tempat yang sepi. Kata Pak Bambang tadi kan seperti itu. Kita mulai coba harus berani. Kita biasanya kalau berhubungan mau diajak ketemu atau mau berinteraksi dengan seseorang yang derajat secara finansialnya lebih tinggi, kita di situ minder. Ini juga mental block. Kalau mau usaha, kita juga lambat, terlalu banyak teori, terlalu banyak perhitungan, ini juga mental block. Jalan aja dulu. Karena apa? Banyak juga orang-orang yang stratanya lebih tinggi daripada kita. Mereka memiliki dua cara. Dengan cara manajemen yang bagus, dengan cara keberanian yang bagus. Seperti Bob Sadino. Ini adalah orang-orang yang dengan keberanian yang bagus. Dan dia juga bisa sukses. Nah, yang dapat menjamin keberhasilan kita adalah keberanian kita. Berani untuk mencoba, berani untuk mengawali, berani untuk melangkah. Nah, tentu diri kita harus kita pahami lebih dulu. Saya masih ragu-ragu. Saya masih kurang perhitungan. Saya. Ini juga merupakan bentuk mental block. Nanti kalau mental block itu sudah tergeser dari otak kita, dari perasaan kita berpikirnya itu cerdas, instan. Kenapa bisa seperti itu? Iya, bahkan sempat sore tadi saya bahas dengan Mas Jainul yang saat ini beliau mungkin bekerja. Kalau orang cerdas itu cukup dengan membaca sesaat, dia bisa masukkan pengetahuan yang dia baca itu ke otaknya. Bahkan mengikuti alur-alur pertanyaan yang lain, alur-alur clue atau permasalahan yang lain, dia bisa secepat kilat memecahkan masalah itu. Kenapa? Karena tidak ada mental block. Jadi mental block itu sebuah kerak, bukan hanya beban. Mental block itu sebuah kerak. Kalau kita berkata tentang junk file, tentang file sampah, jangan dikira bahwa bahagia Anda itu bukan merupakan file sampah. Jadi ibaratnya otak. Kita berbicara tentang neuroplastisitas ya, ilmu pikiran, neuroplastisitas. Kalau kita berbicara tentang neuroplastisitas, tentang ilmu otak, bahagia ini adalah file. Kesedihan ini adalah file. Nah, perbedaannya, kesedihan ini mengerucut pada bawah sadar kita. Bahkan nantinya bisa masuk ke supra bawah sadar kita menjadi sebuah kerak. Kalau sadar kita itu merupakan sesuatu yang mudah diingat. Kalau bawah sadar ini yang sudah terpendam. Nah, mental block ini letaknya ada di mana? Letaknya ada di perasaan kita. Nah, ini vibrasinya bisa naik ke pikiran kita. Naiknya bisa ke pikiran kita. Otomatis kalau orang itu sering tertawa, sering bahagia, otaknya itu misalkan volume otaknya itu 1 tera. Bahagianya dalam waktu 1 bulan ini sudah habis 1 giga.
Sementara kesedihan yang sudah habis 1 giga. Ini otomatis pikiran kita juga kacau. Kalau itu terus berangsur-angsur terus terjadi, lama-kelamaan kita untuk melancarkan sebuah katarsis secara mandiri, pembersihan secara mandiri, itu perlu ledakan yang besar. Ledakan yang besar, contoh dari sebuah hal yang positif dulu ya. Yang positif, ledakan yang besar untuk bisa membersihkan file tadi. Ini untuk satu hal yang positif adalah satu keberhasilan. Dengan satu ledakan keberhasilan, maka beban file tadi yang ada di otak, volumenya yang mengurangi isi otak, itu akan bisa habis. Atau dengan sisi negatifnya, kita mengalami satu beban tekanan mental yang luar biasa. Itu baru file-file itu akan habis. Jadi bukan hanya satu hal negatif yang memenuhi file otak kita. Jadi sesuatu hal yang positif pun itu juga bisa memenuhi file kita. Kalau kepingin tahu contoh yang nyata, contoh yang real, orang yang bekerja kantoran, orang yang sukses. Orang yang bekerja kantoran, orang yang sukses, dia seorang konglomerat dan sebagainya. Saat dia berhitung tentang angka di situ dengan manajemen di kantornya dari orang-orang yang bawahnya, dia akan sebal di situ. Dia akan stres di situ. Dia butuh traveling, dia butuh tamasya kemana. Untuk apa tujuannya? Merefresh otaknya. Jadi banyak kerancuan-kerancuan yang tanpa kita sadari bahwa bahagia dan kesedihan itu merupakan beban. Bahagia bisa kita lupakan karena sesaat lupa. Jadi karena itu memang suatu ketidaksadaran. Nah, jadi konsepnya otak itu silang. Kebahagiaan itu kita terima secara tidak sadar. Namun kesedihan itu kita terima secara sadar. Nah, masuknya kesedihan yang secara sadar ini ke bawah sadar, sementara bahagia yang tidak kita sadari ini masuknya ke sadar. Jadi konsepnya otak itu silang. Kalau kita mempelajari tentang hipnosis, kita mampu memahami bagaimana sugesti itu terbentuk. Kita sudah terbiasa makan dengan nasi, makan dengan mie yang sama-sama, mie instan yang sama-sama karbohidrat tinggi. Kalau nggak makan nasi kita lapar. Ini adalah sugesti. Nah, begitupun dengan banyak hal yang sudah terjadi, pada diri kita, pada orang-orang sekitar kita menjadi sebuah kebiasaan. Nah, disinilah peranan meditasi, peranan yoga, peranan tai chi itu kadang diperlukan oleh orang-orang tertentu. Orang-orang yang sudah tua melakukan relaksasi, melakukan pergerakan dengan tai chi. Kenapa? Untuk merasakan aliran darah agar oksigen dan protein yang ada di jalan pembuluh darahnya yang dibutuhkan oleh otak kita itu supaya apa? Supaya tercukupi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ada lagi orang-orang yang berusia 35 sampai 50 tahun butuh yoga supaya dia sehat. Karena apa? Beban-bebannya. Beban yang dikonsumsi tadi saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa beban itu bukan hanya suatu file kesedihan. Suatu file kebahagiaan pun adalah merupakan beban. Secara tidak kita sadari. Otak 100% dikurangi bahagia 1%, tinggal 99%. Kalau itu terjadi setiap hari, apakah tidak penuh? Makanya ada banyak sekali pelawak-pelawak yang mati muda. Karena apa? Ya bisa banyak hal penyebabnya. Termasuk adalah beban pikiran. Nah, untuk mengurangi itu,
kita juga butuh meditasi kadang. Nah, meditasi itu juga banyak versinya. Ada yang diam, ada yang menyadari dan memahami saat ini kita berbicara, saat ini kita berinteraksi. Ini adalah bentuk dari meditasi. Jadi pikiran fokus secara sadar dan bawah sadar saat ini kita di mana, saat ini kita sedang apa, saat ini kita sedang mendengarkan apa. Ini adalah bentuk dari meditasi. Nah, butuh kadang untuk kita ya, bagi kita semua, mungkin 1 bulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, kita pergi ke atas gunung, kita pergi ke pantai, kita ingat apa sih bahagianya dulu, diingat 1 bulan ini bahagia apa. Oh, saya sukses gini. Oh ya, keponakan saya lucu. Oh ya, teman saya konyol, dia juga bikin ketawa. Kalau semua file bahagia itu sudah kita ingat, kita mengingat file yang sifatnya negatif, kesedihan, banyak hutang, mau bayar belum bisa dan sebagainya. Saya harus hutang lagi ke sana dan sebagainya. Ini kita ingat. Kalau semuanya sudah kita ingat, sejauh pikiran kita bisa mengingatnya, butuh terapi dengan teriakan. Kenapa kok teriakan? Iya, suara ini datangnya adalah dari paru-paru, dari pita suara. Pendukungnya adalah otak kita. Jadi neuron karena saat kita mengeluarkan teriakan, bila perlu kita bicara kotor di situ. Itu lepas neuron yang ada di seluruh otak kita itu akan aktif. Nah, aktifnya neuron-neuron ini akan membentuk sebuah kesehatan. Kenapa seperti itu? Sangat logis. Karena peredaran darah kita mendadak lancar, disertai oksigen yang cukup, disertai protein yang cukup. Dan itu dibutuhkan oleh otak, oleh jantung, oleh organ-organ kita yang lain. Makanya orang-orang yang masih mengidap mental block, jika didiamkan dalam kurun waktu yang panjang, dia pasti akan sakit. Nah, sakitnya ini adalah bukan sakit non medis aja. Sakitnya bisa membuat dampak sakit medis. Karena imun di bagian mana kalah. Karena organ yang di bagian mana kalah. Mudah terserang bakteri, mudah terserang virus. Jadi nomor 1, bahkan beberapa dokter dan dokter ahli kejiwaan, ahli pikiran, beberapa praktisi pikiran termasuk hipnosis menyarankan, bahagiakanlah diri kamu, lepaskanlah emosional kamu. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Kalau rohani kita sudah sehat, kita bisa menyehatkan jasmani kita. Apakah bisa seperti itu? Apakah mungkin seperti itu? Sangat mungkin sekali. Apa sih buktinya? Buktinya banyak sekali. Jadi dalam hukum Loa, hukum ketertarikan, law of attraction, itu disimpulkan. Jika kita mau menjadi apapun, kita harus bergerak. Akan tetapi sebelum kita bergerak, kita harus berpikir, kita harus memacu pikiran kita. Ke arah mana? Ke arah yang kita tuju. Dan kita akan mendapatkan itu. Nah, saat kita memaksimalkan potensi pikiran kita, potensi keberanian kita, potensi keraguan kita, membaliknya menjadi suatu hal yang bersifat positif bagi diri kita, tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan ke bulan juga bisa. Bahkan membuat matahari juga bisa. Masa sih kita cuman sampai pada tahapan ragu-ragu saja? Inilah masyarakat Indonesia. Inilah masyarakat Indonesia. Jadi banyak sekali yang butuh kita sehatkan selain orang lain. Oh, ternyata diri kita juga masih belum sehat. Dari segi apa?
bukan dari jasmaninya, dari pikirannya. Nah, mental block kita kembali pada kembali ke ke laptop. Kita kembali pada topik bahasan. Mental block, berbagai program, banyak sekali program kerancuan yang mana membuat crashing antara pikiran dan perasaan kita. Kalau pikiran kita maju, perasaan kita yang mundur, yang menghalangi. Kalau perasaan kita maju, pikiran kita yang menghalangi. Ini adalah mental block. Jadi ini adalah penyebab mental block. Sudah membentuk keraguan, membentuk keraguan, lalu kecurigaan, lalu kemaluan, lalu keterlambatan dan sebagainya. Ini bagaimana cara kita mengatasinya? Kita cukup tenang. Oh iya, anak kecil itu murni ya. Asik ya jadi anak kecil. Belum berpikir A, B, C, D. Kita harus seperti itu. Kita harus seperti anak kecil. Apakah nanti kita tidak over? Tidak. Karena kita sehat. Kita sudah bisa berpikir karena kita dewasa. Banyak pengetahuan yang kita konsumsi. Jadi naluri manusia ini bisa membebaskan segala over kita, overprotecting, dan banyak sekali over yang lainnya yang bersifat negatif bagi kita. Itu bisa kita minimalisir secara sistematis, bukan otomatis lagi, sistematis. Kenapa saya berbicara sistematis? Ya, karena naluri ini tadi. Kita sudah bebas dari mental block, akan tetapi kita masih menjadi orang yang baik. Bisa adaptasi, bisa kondisional, bisa fleksibel. Kenapa sih kok bisa? Iya bisa. Karena kita adalah manusia yang waras. Jadi mungkin sedikit seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada sesi tanya jawab lagi atau yang lain ada yang ingin bertanya, monggo. Kalau mungkin tidak ada, kita akan lanjut pada sesi yang sudah ditetapkan. Monggo, barangkali ada pertanyaan yang lain. Saya. Monggo. Jadi gini, ada kata pepatah, anak kecil bagaikan menulis di atas batu, sementara orang tua bagaikan menulis di atas air. Apakah ini ada kaitannya dengan mental block juga ya? Jadi apapun yang dipelajari anak-anak itu meresap semua, langsung diingat semua, sementara kalau orang tua banyak lupanya dan tidak ingat lagi gitu loh. Iya, karena kita masih punya ego. Sebenarnya anak kecil pun juga punya ego. Akan tetapi kemurnian mereka, kenaturalan mereka, kenetralan mereka benar-benar tinggi. Sementara kita, kenaturalan kita, kemurnian kita, ego kita sudah lebih tinggi. Jadi ego itu kan filter. Ego itu satu filter. Filter yang bagaimana? Iya, ini pengetahuanku kok. Ini wawasanku. Ini sesuatu hal yang saya paham. Kalau kamu berkata seperti itu, kalau kamu berkesimpulan seperti itu, kalau kamu berpersepsi seperti itu, kamu salah. Oh, ini tidak cocok dengan aku. Ini adalah kita orang-orang dewasa. Sementara anak kecil nggak ngurus, nggak gubris, sedikit pun nggak berpikiran di situ. Maka kalau kita sudah punya anak di atas 10 tahun, kita harus membiasakan mereka untuk mempelajari hal yang menurut orang-orang pendahulu kita adalah tidak wajar. Atau apa ya bahasa Jawanya ya? Bahasa Jawanya ndak ilok, gurung wayai, belum saatnya. Anak saya mulai umur 8 tahun, Mas. Mulai umur 8 tahun. Saya ajarkan apa itu vagina, apa itu penis, apa itu bersenggama. Bagaimana tata cara bersenggama? Pembuahannya bagaimana? Klitoris itu ada di mana?
Saya membiasakan itu karena ini adalah hal yang wajar. Ini lawan jenis kamu. Kalau kamu punya penis, kalau dia punya vagina. Kalau kamu tidak punya buah dada karena kamu laki-laki, kalau dia punya buah dada. Itu anak saya. Sejak usia 8 tahun sudah saya ajarkan seperti itu. Jadi bahasa-bahasa medis itu penting. Karena tanda kutip banyak dari bahasa-bahasa orang dewasa, orang-orang Jawa ya rata-rata mengatakan itu jorok. Padahal kalau di medis biasa, sesuatu hal yang wajar. Jangan nonton film porno, jangan nonton film ini. Nah, kalau istilah porno tadi. Ini harus memang kalau menurut saya bagi anak saya sendiri ini adalah satu hal yang perlu. Bongbong, tahu kamu film apa? Jorok ya itu film porno. Kenapa kamu ini porno? Ini adalah hal yang bersifat natural, ini manusiawi. Ya, belum saatnya, berarti kamu sudah tahu. Ya udah cukup. Saat kita mengekang anak-anak kita, saat kita membatasi anak-anak kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jangan nonton film itu, dia akan penasaran. Malah dia akan sembunyi-sembunyi, mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan untuk menontonnya. Maka saya akan mengajarkan, coba tonton film itu. Belum saatnya aku ya. Itu kan filmnya orang 17 tahun ke atas. Kenapa? Itu kan manusiawi. Itu bagus untuk perkembangan otak kamu. Iya, tapi aku belum saatnya. Aku belum boleh berpikiran ke arah sana. Siapa yang tidak memperbolehkan kamu? Ya aku sendiri. Alasannya apa ya? Nggak ada alasannya. Karena aku merasa belum saatnya. Nah, akhirnya dia mengerti dengan sendirinya. Ini adalah kemurnian pikirannya dia. Jadi saya di sini tidak membentuk mental block sesuai dengan apa yang sudah berkembang di masyarakat. Akhirnya jangkauan dia luas. Kenapa kamu kepingin jadi astronot? Iya, saya kepingin membuktikan apakah Venus itu ada. Saya ingin lihat dari stetoskop. Nah, dia berkembang eksistensinya secara integritas, secara SQ, dia berkembang karena apa? Karena kita tidak salah mendidik. Maka tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang, genetika, DNA. Saat dua orang tua ya, saat orang tua bersenggama program anak, bagaimana orang tuanya? Kalau saya dan pasangan saya dan istri saya, program anak, saya harus santai, saya harus rileks, saya harus bahagia, saya harus kerja cerdas, kerja real. Nah, ini akan mempengaruhi DNA anak saya. Saya akan menyingkirkan banyak hal tentang gaib, banyak hal tentang astral. Ini mempengaruhi DNA anak saya. Apakah sudah pernah saya menguji itu? Ya. Jadi saya punya 2 orang istri, dan keduanya ini saya program. Bagaimana lahirnya anak saya? Yang satu adalah anak yang realistis, yang satu adalah anak yang spiritualis. Saat saya program anak Bongbong, ini otak saya, otak istri saya, keseharian kami, ini secara realistis, secara logis. Akhirnya anak saya logis. Saat saya program anak kedua dengan istri kedua saya, Sunjung jadinya anak yang spiritualis. Karena eksistensi saya di dunia spiritualis saat itu memang tinggi. Jadi anak saya mulai dia lahir, bahkan berusia belum 5 jam waktu itu, sudah bisa berinteraksi dengan saya. Dia belum umur 1 tahun sampai 3 tahun. Dia bisa melihat banyak hal gaib, banyak hal astral dan sebagainya. Ini karena DNA saya. DNA yang saya berikan, gitu. Nah, untuk kemudian bagaimana DNA itu kita rubah? Bisa.
vibrasi dari kebiasaan kita akan merubah mereka. Maka kalau kita setiap hari logis punya anak sudah berkembang, jadi sudah bukan balita lagi, sudah dalam masa pertumbuhan, di sana kita bisa merubah mereka dengan cara kebiasaan kita. Kebiasaan kita bagaimana, cara kita berinteraksi dengan orang lain yang bagaimana, cara kita bersosialisasi dengan orang lain bagaimana, pemikiran kita bagaimana tentang bisnis, tentang kesehatan, tentang berumah tangga, itu akan terekam secara bawah sadar di memori mereka, dan itu akan menjadi kebiasaan juga bagi mereka. Kenapa? Karena ini adalah ilmu bagi mereka. Intelektual mereka juga akan berubah dari kebiasaan kita. Bisa dipahami, Mas Henry? Ya, bisa. Jadi kalau pada saat anak kecil itu bertanya, jadi kita langsung jawab apa adanya aja begitu ya. Nggak ada istilah apa, ini belum saatnya, itu belum saatnya, itu nggak perlu ya. Langsung jelaskan begitu aja ya. Ya, akan tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah penyampaian bahasa. Penyampaian bahasa. Jadi mereka kalau bertanya tentang sesuatu hal yang memang krusial bagi otak mereka yang belum saatnya ya. Usia mereka masih 10 tahun atau 15 tahun, mereka sudah mulai mencuri-curi kesempatan untuk sesuatu hal yang belum saatnya menurut kita, ataupun bertanya tentang sesuatu hal yang memang sangat vital sifatnya. Kita perlu cari momen. Kita perlu bertamasya atau jalan berdua ke warung kopi atau lihat sepak bola atau lihat yang mereka sukai. Jadi sesuatu hal yang mereka sukai, misalkan anak jenengan suka basket gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi secara psikis penerimaan mereka. Jadi saat misalkan dia bertanya, Pak, kenapa sih Pak kok tadi malam sama Mama suaranya berisik di kamar? Papa lagi apa? Kita cukup senyum. Kita ajak dia di satu kesempatan, kita ajak dia main kemana, dia sukanya basket, sambil nonton basket, kita ngobrol di situ, ngobrol santai. Posisinya dia lagi fresh pikirannya, benar-benar sehat di situ, pikirannya benar-benar bening, disitulah saatnya kita memasukkan informasi yang tepat dan bahasa yang tepat. Jadi seperti itu. Oke. Monggo dari yang lain. Boleh saya tanya? Iya, silakan. Jadi tadi saya memproses apa yang disampaikan bahwa sesuatu yang terjadi itu kan coba ditangkap berdasarkan pengetahuan saintifik ya. Kayak tadi kan bilang, medis bilang nggak apa-apa, itu netral, ya kan. Saya ingat waktu dulu yang di perusahaan pabrik itu, jadi gini. Sebentar Bu, suaranya Ibu kurang jelas. Oke, sorry, sebentar ya. Oke. Jadi melihat dari yang tadi Bapak sampaikan bahwa mengajarkan anak kecil dengan pendekatan medis dan tidak menganggap itu tabu, saya ingat bahwa kejadian yang dulu itu saya sebenarnya dimajukan untuk memenangkan kasus dari tuntutan klien dan berhasil dengan knowledge. Jadi memenangkan perkara tuntutan klien karena klien menganggap perusahaan saya rusak. Dengan kemampuan saya beresin dan menang kasusnya. Jadi tidak dituntut konsorsium Bandung itu besar. Tapi karena saya menguasai dan mengerti tentang quality control, kan berarti kan ada internal inspeksi. Kita mencari tahu kenapa itu terjadi. Nah, di situ saya menemukan ternyata itu ada owner atau manajemen sengaja memberikan produk yang salah. Terus saat yang bersamaan, jadi kasus pertama menang, kasus kedua datang. Itu kalau nggak salah kliennya Honda, ada kerusakan mesin besar, sampai orang Jepangnya datang. Ketika saya teliti mundur, saya baru sadar, wah ini udah berkali-kali. Sehingga saat itu saya panggil, gimana ya, saya memanggil bos besar, saya buka data
data dari segala macam data yang saya punya, terus saya komen ke dia, saya bilang gini, untuk menghindari kasus yang salah, harusnya kayak gini. Udah ada ilmu manajemen. Tapi kan, yang tadi bilang, karena egonya terlalu tinggi, merasa dia sebagai bos, nggak perlu ilmu, pokoknya dia merasa harus A, B, C. Nah, di situ saya bilang sama ibunya, ibu nggak butuh saya, ibu butuh orang yang dari boneka. Kalau begini, ibu nggak butuh orang yang pernah berapa tahun menjadi ABC, dia pokoknya asal bukan maju meyakinkan. Jadi saya pikir berarti sebenarnya saya udah berusaha adaptasi kan, bukannya terlalu kaku, itu udah adaptasi dari data sampai saya pergi ke pabrik semuanya, dan saya berhasil memenangkan. Tapi akibatnya saya hari ini merasa bersalah memenangkan kasus di mana kliennya itu sebenarnya yang betul, dan klien itu dituntut konsorsium Factory Bandung. Jadi dia mensuplai ke seluruh konsorsiumnya, dan perusahaan itu saya nggak tahu apakah masih gede atau udah bangkrut. Sedangkan perusahaan saya yang tempat saya kerja, dialah banditnya. Jadi saya lagi mikir, wah gila, itu saya tahu saya memenangkan kasus. Nah, ketika menghadapi dari Honda, datang bos besarnya ke Indonesia, saya merasa bahwa saya nggak berani. Jadi pabrik Honda rusak, salah satu supplier karena ada satu komponen akhirnya orang Jepang Honda, sama orang Jepang dari bos saya yang di Jepang, datang, dan saya merasa, oke, saya tidak mau kalau sekarang saya diseret yang perkara lebih besar. Nah, tapi karena keberhasilan saya menipu tanpa saya tahu saya menipu, saya mau dijadikan sebagai semacam kayak country directornya punya ini dia. Yang saya bilang, ibu saya nggak mau. Jadi sekarang saya berpikir bahwa apakah saya terlalu kaku, tapi kayaknya sudah maksimal banget sampai menggunakan ilmu-ilmu manajemen, tapi kembali lagi mentok di ego. Tapi thank you buat penjelasan, tadi saya sadar bahwa saya sudah semaksimal mungkin mencari solusi, tapi ya nggak bisa. Ya, terima kasih. Jadi betul kan, nggak salah kan? Terima kasih. Kalau dari memang jenengan lawyer ya? Sorry. Saya bukan lawyer, tapi saya spesialis quality control dan saya ngerti quality management. Jadi saya ngerti bagaimana ada accident factory mengaudit mundur sampai ke semua. Tapi saya ngerti itu gini, applied management di sektor A, B, C, D, departemen A, B, C, D. Jadi memberikan rekomendasi. Saya spesialis di situ. Nah, kadang-kadang dimajukan tuh istilahnya apa ya? Memang quality control, tapi sebenarnya bukan quality control, dia lebih tepatnya semacam kayak operational manager, operational director. Cuman saya bilang ke bos saya bilang, kalau bagaimana ibu nggak perlu orang pengalaman manajemen, pokoknya ibu mau ada boneka maju, bikin segala macam alasan meyakinkan. Tapi ibunya bilang, kalau orang sembarangan kurang meyakinkan, harus kamu. Cuman di situ saya bilang ke ibunya, wah si ibu menyembunyikan data. Jadi perusahaan yang rugi itu bukan perusahaan kecil, itu perusahaan gede semua. Sampai saya bilang, Bu, saya nggak berani. Pertama, otak saya korslet, hati saya korslet. Nah, pada saat saya mau resign, ibu tuh keluarin mental block, dia berusaha mengingat begini, sekarang lagi ekonomi resesi loh, nanti kalau kamu resign, kamu nggak bisa hidup loh. Terus saya bilang ke dia, Bu, kalau begitu, berarti sebenarnya ibu nggak usah usaha, Bu, karena lagi resesi, nggak ada yang bisa, ibunya diam. Oh, kamu saya nggak berani, ya maaf, saya resign gitu. Karena saya menangkan kasus, saya berhasil dapat promosi, gaji mau dinaikkan, tapi begitu saya sadar, saya bayangin klien saya yang lagi nangis depan, memohon supaya kompensasi dikeluarkan, tapi di sini saya bisa duduk dengan yakin bahwa saya tidak bersalah atas perusahaan saya. Begitu saya tahu, ternyata saya nggak tahu gimana naruh muka mau otak. Saya mikir, oh my God, kayak gitu Pak. Ya, sorry. Ya, jadi tentang sesuatu hal yang ternyata keliru ya, nggak perlu disesali, dan itu memang sudah terjadi. Bahkan di dunia pengacara ya, di dunia pengacara seperti Hotman Paris dan banyak lagi yang lainnya, mereka berusaha memenangkan sesuatu hal yang salah, dan itu kehidupan mereka. Mereka menghidupi banyak sekali pegawai, mereka menghidupi anak-anak mereka, keluarga mereka, keponakan mereka, keluarganya, karyawan mereka. Ini adalah sesuatu kemutlakan yang memang real terjadi di kehidupan nyata. Jadi kita tidak perlu sesali itu,
apa yang kita bisa lakukan untuk perusahaan kita, untuk keluarga kita lakukan, walaupun itu salah. Jadi di sini tidak perlu ada suatu beban penyesalan kalau menurut saya, karena itu akan membuat jenengan nanti lebih enjoy, lebih bahagia, lebih bisa menikmati pekerjaan Anda, bisa lebih menikmati pekerjaan interaksi orang-orang lain dengan Anda, segala hal itu bisa lebih jenengan nikmati. Jadi seperti itu. Nggak perlu kita memiliki ego. Aduh, saya nanti takutnya gini, saya nanti takutnya gitu, saya nanti nggak enak dan sebagainya. Nggak perlu. Ini sudah terjadi. Cuman kalau permasalahannya adalah untuk menggapai licensing, menggapai izin dan kredibilitas. Jadi gini, license saya itu nggak dari Indonesia, tapi dari Jerman. Dan untuk mendapatkan itu diperiksa sampai karakter dan track record. Kalau saya ketahuan menipu, menghalalkan segala cara untuk yang meng-hire saya kehilangan license saya. Jadi Jerman menolak sistem bahwa nggak apa-apa buat perusahaan belain, nanti kamu aman, enjoy itu sesuatu yang dalam profesi saya enggak. Sama kayak pengawas Eptanas, nggak apa-apa, nyontek aja, biar saya pokoknya lulus, gue happy, gue happy. Nggak boleh. Nah, itu problem saya. Gitu. Begitu ya. Jadi, gimana caranya kita memenangkan sesuatu hal yang memang tidak seharusnya? Gimana Mark Zuckerberg akhirnya bisa memenangkan WhatsApp, bisa memenangkan YouTube, berdasar dari kekayaannya di Facebook. Ini adalah suatu strategi memang. Jadi kita harus lebih cerdas, lebih cerdik, itu aja. Sesimpel itu. Mungkin ada lagi dari yang lain? Tidak ada interaksi lagi dari yang lain? Memang begini, memang itu budaya luar negeri sama budaya kita itu memang beda. Iya, betul. Luar negeri itu yang diganu kan mental loh, mental yang baik. Kalau kita banyak yang mentalnya mental downgrade. Iya. Kalau luar negeri kan sudah mentalnya sudah ibarat update, sudah jujur, sudah sudah saling menguntungkan. Di sana itu yang dijunjung itu humanisme, kemanusiaan. Kalau di sini kehewanan. Iya kan, karena memang pada dasarnya kan kehidupan ya, kenyataannya, realita kehidupan ini kan hukumnya hukum rimba toh. Hukumnya hukum rimba. Cuman akhirnya masyarakat Indonesia ini kurang bisa berkompetisi di situ. Indonesia bahkan tidak layak untuk menjadi kompetitor dari negara-negara yang maju. Karena apa? Pola pikir masyarakat kita masih, saya katakan downgrade itu tadi. Downgrade. Kita orang-orang ini, Mas. Apakah itu nggak termasuk orang Indonesia, berarti mental block semua dong? Kalau kita nggak bisa jadi kompetitor mereka. Ayo. Saat ini kalau kita berbicara secara realita, saat ini, iya, saya mengatakan iya. 70% lebih masyarakat Indonesia itu saat ini mengalami mental block. Memang itu benar. Jadi orang-orang yang mengatakan saat ini Indonesia menjadi mercusuar dunia dan sebagainya. Saat ini mereka adalah orang-orang yang delusi. Bisa dipastikan orang-orang yang delusi. Karena berhayal gitu. Karena pada kenyataannya kita bikin mobil sendiri aja nggak diterima kok sama masyarakat Indonesia. Iya toh. Bikin pesawat sendiri, Habibie bisa bikin pesawat sendiri, nggak jadi pesawat komersil. Ini makanya kan, ibaratnya Indonesia itu kan konsumtif, itu kan orang-orang yang konsumtif itu kan pikirannya kan makan aja, makan barang jadi, mobil barang jadi, semuanya barang jadi. Mau mencipta banyak yang dihalang-halangi, yang apalah Indonesia lah. Ya. Jadi gini,
kita berbicara secara realistis, kita mencoba membuka jendela dunia. Selain Indonesia yang mengedepankan agama dan budaya ini apa aja? Mana saja? Indonesia, Jepang, India, Singapura, Afrika, Malaysia, Singapura sudah enggak, Malaysia sudah enggak. Dia pola Jepang, pikirnya sudah maju. Jepang pola pikirnya sudah maju. Dia menjajah di mana-mana. Iya enggak? Cina apa meneh berarti? Iya, dia menjajah di mana-mana. Jadi eksistensinya sudah tinggi di situ. Negara-negara yang terpuruk adalah negara-negara yang terlalu mengedepankan budayanya dan agamanya. Ini realita. Seperti Afrika terpuruk, seperti Indonesia terpuruk. Timor Leste maju. Timor Leste belum maju, majunya di mana? Maju sedikit. Maju pelan-pelan, bisa menjadi agama, bisa menjadi negara, maju ya, maju. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia bolehlah kita adaptasi dengan budaya dan agama. Oke, itu bagus, itu boleh. Namun pikiran kita harus out of the box. Kita harus out of the box, dan untuk mencapai itu kita harus open mind. Kita harus keluar dari zona aman. Jadi kita harus berpikiran terbuka, kita bisa menerima banyak sekali pikiran, banyak sekali pengetahuan. Suara saya kok ngeban ya? Halo, tes. Oh, jadi kita harus jadi kita harus bisa apa ya, menerima banyak sekali pengetahuan, wawasan yang memang itu logis. Sekarang contohnya orang Jawa sendiri ya. Saya sendiri orang Jawa. KFC atau Indomart atau Alfamart atau Carrefour atau apa sajalah. Toko-toko dengan strategi marketing 3.0 sampai 4.0. Mereka buka ya dengan strategi, dengan manajemen yang bagus. Tapi kalau orang Jawa mau buka masih tanya hari baiknya apa? Ya akhirnya gimana? Dukun nggak laku. Akhirnya dukun laku. Kayak saya bisa menjadi dukun di situ karena saya juga memahami perhitungan Jawa dan itu menguntungkan bagi saya. Saya juga. Itu Pak Bambang juga mengakui itu. Hari lahirmu apa? Akhirnya kan kita begitu. Kita memanfaatkan momen kok. Kita sudah berbicara banyak hal tentang suatu kelogisan, satu realita kehidupan. Kenyataannya masih banyak orang-orang yang Bos W mau buka toko ini, hari yang baik apa gitu. Neptumu apa? Neptuku Senin Pahing. Oh ya, berarti kamu harus di Selasa Kliwon misalkan gitu. Aku mau menikah, harus cari hari apa ini? Istrimu harinya apa? Oh, hari istriku Rabu Pon. Oh, Rabu Pon itu 14. Kamunya apa? Aku Kamis Pahing 17. 14 tambah 17 berapa? 31. Oh, berarti nanti kamu harus 44. Berarti harus 13 naiknya gitu. Loh, saya paham, berarti Jumuah Pon. Kamu harus menikah di hari Jumuah Pon. Gitu aja sudah dapat amplop. Kan enak bagi dukun-dukun seperti kita. Jadi masih banyak pengetahuan, wawasan-wawasan, informasi yang belum dipahami oleh masyarakat umum. Seperti contohnya holistik. Holistik itu pengobatan jarak jauh ya, pengobatan jarak jauh. Memang itu basisnya ada di spiritual dan mental. Bagaimana kita menciptakan pikiran yang sehat, akhirnya kemudian kita bisa mengobati raganya secara fisik. Itu bagaimana dengan terapi energi, dengan terapi daya, dengan terapi pikiran, dengan sugesti dan sebagainya. Itu kita manfaatkan semua karena holistik itu jarak jauh. Bagaimana itu bisa terjadi dan sembuh? Bagaimana sakit itu akhirnya bisa terkurangi rasanya? Bagaimana beban-beban itu bisa longgar, bisa terkuras dan sebagainya? Iya, karena kita dulu memanfaatkan energi pikiran.
pikiran itu sudah berenergi dan pikiran adalah energi itu sendiri, kita memanipulasi di situ, jadi kita berkreasi di pikiran orang lain dan akhirnya mereka sembuh. Ini adalah pengobatan yang real. Namun banyak orang masyarakat Indonesia yang nggak mengerti tentang holistik, itu dikatakan adalah abal-abal. Nah, bagi mereka yang mengatakan bahwa holistik itu adalah abal-abal, karena apa? Mereka belum memahami hipnosis dengan benar. Jadi segala hal apa yang kita bicarakan saat ini, apa yang sudah kita terima di masa lalu hingga detik ini, itu adalah hipnosis, bagian dari sugesti, bagian dari hipnosis, termasuk segala termasuk segala sugesti. Ya, mungkin seperti itu. Pak Bambang siapa tadi? Pak Bambang Subiantoro tadi sempat menyapa saya. Halo Pak Bambang, masih adakah di sana? Sudah tidak ada, tapi masih ada kok. Lagi ngopi, Kang. Oh iya, lagi ngopi. Mungkin dari Mbak Alfia atau Mbak Ima atau Mas Heri atau yang lain, jika ada yang mau didiskusikan silakan. Dari Mbak Rara, dari Mbak Pupa, dari Mas Musaki. Mas Musaki mana ini? Mas Musaki Madura atau yang mana ini? Sudah pada dia. Iya, Pak Bambang masih ada. Masih nyimak. Selamat malam, Pak Warimen. Oh iya, Mbak Ima, monggo. Saya mau tanya, kita kan sebagai istri, itu setiap harinya itu... Berarti jenengan perempuan ya? biar nggak tegang, Mbak, biar nggak tegang. Saya kebetulan ibu rumah tangga. Dan sebentar kok kebetulan ya? Ini sudah kebetulan. Maksudnya bukan yang wanita karir, Pak. Oh iya, monggo. Nanti bisa jadi wanita karir loh. Kalau diizinkan dengan suami saya. Gini, Pak Warimen. Monggo. Dengan rutinitas saya sehari-hari yang di rumah, yang saya hadapi ya seperti itu, yang saya temui juga setiap harinya sama, orangnya sama, dengan rutinitas yang sama. Di situ itu menjadikan saya itu bosan dengan kehidupan. Sudah pernah, Pak? Ya. Ayo, serius. Menjadikan bosan dan otomatis kan jenuh. Saya sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga itu jenuh. Keseharian saya seperti itu saja saya jenuh. Nah, di situ itu bisa membuat mental block terhadap saya apa tidak ya, Pak ya? Tidak. Dengan rutinitas kejenuhan saya? Tidak. Jadi bosan itu arahnya kepada sesuatu hal yang berbentuk file sampah. Jadi file sampah menjadi beban. Tapi itu tidak menjadikan mental block. Hanya menjadikan sebuah keterlambatan dalam berpikir, berkreasi. Caranya bagaimana? Mencari suasana yang baru. Mencari suasana yang baru dengan jalan-jalan, traveling, makan di luar, sekedar bisa diagendakan ya Pak ya. Saya ya tagih kan, janji Anda. Ada samburi begitu kan? Kasih PPKM. Oh, PPKM katanya Pak. Dan omongan jenengan ini saya rekam ya Pak. Besok akan saya tagih. Saya seorang wanita, jadi jangan suka janji terhadap wanita karena pasti ditagih. Gitu ya. Mantap. Mendingan aku ditagih sama malaikat nggak apa-apa, saya berani daripada tagih wanita. Salah satu pembersihan pikiran, salah satu katarsis, salah satu cleansing dan teknik itu gitu. Teknik itu merupakan
salah satu katarsis, salah satu cleansing, jadi untuk membersihkan pikiran dan perasaan. Itu piknik. Jadi sama bisa diagendakan, minta bantuan dari Pak Bang Sutrisno, Pak Bambang, kalau mungkin ada rezeki lebih, ini nomor rekening saya. Gitu. Saya butuh donasi untuk Iya, diri saya. Oke, berarti itu bukan sebuah mental block ya, Pak? Bukan, bosan itu dari pikiran. Kalau mental block itu sifatnya mental block itu pikiran positif, perasaan negatif. Bisa jadi sebaliknya, perasaan positif, pikiran negatif. Ini adalah bentuk mental block. Makanya saya tadi bilang bahwa mental block itu adalah crashing. Crash di antara kedua kubu ini tadi. Bawah sadar dan sadar crash. Saling berbenturan, saling bertabrakan. Kalau pikiran dan perasaan sama, ini bukan mental block. Bukan mental block. Iya, perasaan. Tapi saya sering merasakan pikiran dan perasaan saya itu enggak sejalan. Nah, itu mental block. Nah, itu maksud saya. Di situ. Maksud saya kadang pikiran saya mengarahnya ke A, tapi hati saya ini kadang ke B. Enggak sinkron. Nah, yang perlu kita pahami, kalau tidak sinkron terjadi seperti itu, kita menggali lebih dalam. Pikiran kepingin main kemana gitu, pengen jalan kemana. Tapi dari sisi finansial kita tidak mendukung. Ini bukan mental block. Ini bukan mental block. Kalau zaman ragu, zaman cemas, zaman lambat berpikir dan sebagainya, karena suatu hal ketidakberanian, seperti yang diungkapkan Pak Bambang tentang keraguan-raguan, ketidakberanian, itu adalah mental block. Malu, lambat bergerak dan semuanya. Ini karena banyak sebabnya. Monggo, apabila masih ada. Cukup. Monggo Pak Bambang dilanjut, atau dari mas-mas yang lainnya, mbak yang lainnya ada tambahannya, silakan kita berinteraksi di sini. Oh, ini ada pendatang baru, Mas Bim Bim ini laki-laki atau perempuan? Selamat malam Mas Bim Bim, Mbak Rara Ayu, Pak Bambang Subiantoro, Pak Faru Rashid, Mbak Mas Rupa, Mas Ferdiansa, Mas Edi Siswoyo, Mas Musaki, Mas Hendrik. Mas Hendrik ini wongi ya wis iku ae. Mas Santoso, apa kabar? Mas Kolidiansyah. Mas Kolidiansyah ini dari mana ini? Palembang teman. Oh, dari Palembang. Iya. Oh, dapat kabar Zoom meeting ini dari siapa ini? Saya dari Pak itu Mas apa itu Hendrik, kok tulisannya Hendrik Bambang. Tuh. Kebanyakan Bambang jadi kebanyakan Bambang jadi namanya disamarin. Iya, mungkin karena Bambang sering banyak di TikTok ya. Iya. Nama pasaran Pak memang. Makanya saya mengatakan nama kuno biar pasaran. Bukan saya yang mengatakan pasaran ya. Nggak enak saya. Gitu ya. Salam kenal Pak Wagimin. Dari Sumatera Selatan. Ya. Sedikit bicara mental block tadi Pak Wagimin, berbagi sharing lah. Kalau kita sering terjadi namanya mental block itu kan kadang kondisi otak kita juga nolak ya. Nah, itu bisa terjadi dan kita tidak bisa berpikir. Halo, 1, 2, 3, bagus suaranya? Halo. Bagus. Tapi ada inputnya siapa ini yang lain mungkin belum di-mute. Bergantian ngomong mungkin. Ya. Ada yang belum di-mute. Oke, silakan Mas Koldiansyah. Ya. Berbagi sedikit sharing, bukan mengajarin.
terkait dengan mental block tadi, karena otak kita juga apa ya, di saat mental kita lagi down itu kadang juga pikiran kita juga sepertinya terjadi stuck ya, apa namanya, mungkin karena mental kita yang memang nggak bisa terbuka langsung karena memang kondisi situasi pada saat itu terjadi. Nih bagaimana nih kalau kita lihat mentalnya orang Indonesia ini kan di saat sudah didapati kesulitan dia langsung ngedown, tapi kalau lihat dari luar itu mentalnya lebih kuat dan lebih semangat. Nah, bagaimana cara pikiran kita agar tidak terjadi mental block terjadi ini, sehingga kita juga bisa berpikir terbuka seperti orang-orang luar itu, dia lebih apa ya, imajinasinya lebih terbuka di saat mental blocknya memang ini terjadi gitu, Pak Login. Mohon cerahannya gimana? Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Bagaimana caranya untuk menyiasati itu ya? Iya. Jadi ini, dalam kehidupan ini kan cuma ada dua kemungkinan. Dalam kehidupan ini, dalam segala hal yang terberadakan pada kita dan sekitar kita, cuma ada dua kemungkinan. Kalau ndak mati ya hidup, kalau ndak sakit ya sehat, kalau ndak gagal ya sukses. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk sukses, sebelum kita menata manajemen kita untuk menuju sukses, kita harus menata pikiran kita bahwa itu akan gagal. Kalau gagal paling saya rugi cuma 100 juta, kalau gagal saya rugi 10 juta, selesai. Artinya kita belajar dari kegagalan. Iya, kita mempersiapkan dulu bahwa kita akan gagal. Jangan mempersiapkan kita sukses. Kita mempersiapkan diri kita lebih dulu bahwa kita akan gagal. Kalau gagal, saya akan kehilangan 100 juta. Kita harus siap di situ. Jadi jangan bicara tentang manajemennya dulu. Jangan mempersiapkan diri Anda untuk sukses dulu. Siapkan diri Anda untuk gagal dulu. Kalau sudah gagal, tata strateginya, bangun manajemen yang bagus, market dan sebagainya, termasuk dalam berbagai hal. Tentang permasalahan, tentang bentrokan dengan saudara sendiri, dengan tetangga atau siapa. Persiapkan itu. Cuma gini, ya? Pak Gimen, terkadang kan kalau misalnya kita terbentur dengan situasi yang memang mendadak, kita nggak bisa namanya menganalisa risiko. Artinya kan itu menganalisa risiko di awal ya. Artinya beda dengan kita misalnya memang pengennya untuk membuat sesuatunya memang sudah diatur di sedemikian rupa. Tapi kalau misalnya kita di dalam situasi berhadapan langsung, nah itu yang menjadi masalah. Nah, supaya tidak jadi masalah, begini Pak. Kita persiapkan di teorinya dulu. Kan ada level teori, ada level praktik kan seperti itu. Jadi di level teorinya, kita harus memahami dulu bahwa dalam kenyataan kehidupan hanya ada dua kemungkinan. Gagal atau sukses, beruntung atau tidak, sakit atau sehat, dan sebagainya. Cuman ada dua kemungkinan. Nah, di sini kita harus benar-benar siap. Kita harus praktik. Jadi, apapun yang terjadi, detik itu juga, besok tiba-tiba jatuh, besok tiba-tiba ada kemarahan dan sebagainya, kita cukup senyum. Kenyataannya ada orang baik, ada orang jahat. Kenyataannya ada orang yang pemarah, ada orang yang penyabar. Ini harus benar-benar kita pahami. Kalau kita sudah memahami secara maknawi sampai pada ketahapan hakikinya, kita tidak akan butuh persiapan-persiapan itu. Karena itu sudah benar-benar masuk dan mendarah daging pada pikiran dan perasaan kita. Jadi kita orangnya enjoy, santai, ya cukup senyum. Bisa dipahami Pak Koldiansyah. Gini, gagal itu jangan bisa diubah katanya gagal itu. Yaitu belajar dalam proses untuk mewujudkan keberhasilan. Sudah beda lagi. Di perasaan sudah bisa lagi. Gagal
itu adalah belajar proses dalam mewujudkan keberhasilan gitu. Jadi ya kata-kata pun itu juga berpengaruh sekali gitu loh. Makanya kan orang-orang barat itu kan pintar memilih kata untuk memberdayakan. Gagal itu kan sebenarnya mendowngrade. Kalau belajar dalam proses untuk mencapai keberhasilan kan lain lagi. Walaupun artinya agak sama, tapi kata-katanya mempunyai kekuatan yang berbeda, mempunyai energi yang berbeda, gitu loh. Iya, akan tetapi gini Pak Bambang. Jadi dalam kehidupan kita juga harus memahami realita. Jadi kenyataan itu perlu. Kenyataan itu perlu. Kenapa perlu? Karena itu memang kenyataan. Gagal ya memang gagal. Kalau kita benar-benar siap di situ, kalau kita benar-benar bisa menerima kenyataan itu, kita nggak butuh bahasa yang bertele-tele. Kalau misalkan ada bahasa yang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda atau yang bagaimana proses menuju sukses termasuk itu ya, gagal ya gagal aja. Bagaimana kita menyikapi itu untuk menuju suatu keberhasilan. Akan tetapi yang di sini yang bahasanya adalah secara psikis. Jadi dalam psikiatri ilmu psikiatri itu memang dengan bahasa teknik komunikasi menyampaikan kepada seseorang untuk mengupgrade pikirannya, mengupgrade-nya secara psikologi dan sebagainya. Nah, ini penyampaian gagal ini tadi dirubah katanya. Akan tetapi pada kenyataannya gagal harus gagal dan ini harus kita pahami secara hakiki. Jadi kalau kita bisa memahami bahwa gagal itu adalah gagal, ya udah selesai, kita nggak punya beban. Kalau kita benar-benar memahami, ya. Makanya kan gini, kenapa Indonesia kalau sudah gagal jebret langsung stagnan? Karena apa? Pikiran kita itu terbentur tembok, nggak luas. Harusnya kan setelah gagal masih ada 1000 jalan menuju Roma gitu toh. Tapi kan kebanyakan di Indonesia nggak begitu. Dia langsung terfokus ke kegagalannya, bukan untuk mencari jalan gitu loh. Makanya kan begitu. Tadi itu Pak Bambang. Mental block tadi itu. Indonesia kok. Ngomong gagal udah kebanyakan orang yang langsung stagnan. Makanya kan kalau belajar memang proses belajar itu di mana apa kan termasuk Jerbasuki mau biaya. Jadi ya mau mukti ya harus berbiaya. Makanya gagal itu ya biaya untuk menuju kesuksesan gitu loh. Nah, ini penyampaian yang benar memang. Ini penyampaian yang benar. Memang seharusnya seperti itu. Akan tetapi kalau dari sisi psikologi ya, dari sisi psikologi kita berbicara tentang neuroplastisitas lagi. Nah, gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Ini motivasi memang, kalimat motivasi. Akan tetapi masih kurang tepat menurut saya. Kurang tepatnya bagaimana? Iya, di situ orang akan menjadi berpikir lebih dulu. Tapi kalau kita langsung menghancurkan kegagalan itu dengan batu atau dengan martil yang keras, palu yang besar, maka dia akan bisa bangkit saat itu juga. Kalimat apa sih? Kamu sekarang gagal, tinggal bikin lagi, selesai. Kan seperti itu. Ini modal ya. Apa? Kalau ini berarti modal, itu gimana Pak? Iya, modalnya adalah modal pikiran yang sehat. Kalau kita masih membutuhkan motivasi berarti belum waras. Dan waras. Kalau kita masih membutuhkan kalimat-kalimat motivasi yang lain, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda dan sebagainya, berarti otak kita masih belum waras. Yang simple itu bagaimana kita sebagai manusia yang cerdas, yang sehat dan waras pikiran. Aduh, aku bikin helikopter kali ini gagal karena sesuatu hal, tinggal bikin lagi. Kan selesai toh. Aku dalam membangun usahaku, bisnisku ini gagal, bikin lagi, selesai. Mas Fariman, boleh nggak aku share sesuatu tentang gagal dan pembelajaran? Kan tadi kan Colin Diansyah kan tadi bertanya gimana sih, karena kalau ada masalah dia nggak down gitu kan, terus kalau bisa ada problem dia bisa fight
Ini saya pernah belajar dan pernah praktekin. Jadi pembelajaran itu dimulai dari tahu dulu. Jadi tahu maksudnya koleksi teori, ada teori prinsip, ada segala macam pengetahuan. Tahu itu, kayak kamu tahu Jokowi, tahu, kenal Jokowi enggak. Jadi setelah tahu harus lebih ke teori. Jadi maksudnya kenal, tahu Jokowi tapi enggak kenal. Jadi bisa tahu Jokowi, harus kenal Jokowi. Tapi setelah itu harus masuk ke praktek. Jadi praktek itu istilahnya kalau orang bilang dalam training ada satu prinsip, maka dikasih target harus melakukan teori ini. Tapi harus konsisten setiap harinya. Jadi belajar konsistensi sebenarnya. Biasakan nanti, betul. Iya, tapi ini nggak boleh satu teori, harus banyak teori karena semakin banyak, berarti kita semakin menguasai. Tapi orang tuh, karena saya kan pernah jadi guru, pernah jadi dosen, saya ngerti transisi di orang Indonesia problemnya adalah maaf nih, bukan di tahu, bukan dipaham atau kenal, juga bukan di praktek. Tapi ternyata masalahnya di analisis. Analisis artinya dari situasi keseharian terjadi, kita mesti milih yang mana yang mesti saya pakai dari prinsip itu. Tapi karena jam praktek terbangnya kurang, terus kemudian pahamnya juga masih setengah-setengah, jadi saat milih teori salah. Jadi pas saat gagal, nyoba lagi, gagal maning gitu, sehingga mentalnya down. Kalau orang berbasis kurikulum asing, mereka diajarkan tentang tahu itu seperti apa, dari tahun nanti naik ke praktek harus seperti apa konsistensinya. Jadi dia istilahnya menggunakan 360 derajat. Teori itu benar-benar dipakai 360, bisa di kepala jadi kaki, kaki di kepala, jalan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, udah mateng di praktek. Terus kemudian mulai dikasih kasus. Analisis. Nah, analisis ini terus terang butuh mentoring. Kalau ketemu mentor yang cukup, yang terbang dengan macam itu, jago. Tapi kalau mentornya juga setengah-setengah, ya kita setengah-setengah. Nah, di Indonesia punya mental block bahwa, wah, kalau saya ngajarin orang, jadi kompetitor nih, jadi segala ilmu disimpan. Ada teori, guru pertama menguasai 100 ilmu, guru kedua 99 diturunin, 1 ditahan, guru ketiga 97 diturunin, begitu murid ke satu-satu blow on. Nah, itu seperti Pak Bambang itu, seperti Pak Bambang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di orang asing kebalikan, guru ngasih 100%, murid kedua 100%, dan sehingga si muridnya karena ilmunya utuh, dia expand. Kalau kita kebalikan, semakin turun ke bawah, semakin ilmunya sedikit, semakin muridnya ke bawah. Ada yang bilang. Dari pengalaman saya lihat berbeda sekali. Dan ini ngefek ke mental block dan ketakutan, karena kita sadar pas melangkah ini ada yang hilang ilmunya. Cuman si guru-guru di atas mungkin dia nggak bilang ilmunya hilang, tapi kita ngerasa ada yang hilang nih. Jadi bagaimana mau ditutupin praktek, pastinya kurang, tahunya kurang, jadi kita pakai tempe. Nah, terakhir pada saat menciptakan, kami bilang helikopter, itu masuk ke creation ada bahaya. Kenapa? Creation menuntut analisis harus bisa cukup milih teori yang mana dan tahu cara makainya. Berarti hitungan ilmu, kalkulasi harus kuat. Sedangkan kita nggak selesai. Nah, ini yang saya lihat bridging-nya seperti apa. Saya sendiri terapin ini, belakangan saya jadi ngerti. Jadi kalau saya ketemu orang ngakunya sebagai guru yang mau ngajarin, saya bisa ngukur. Ini mah pelit ilmu. Ini mah diumpetin. Ini mah jago teori, tapi giran milih analisis, dia salah milih. Jadi pada akhirnya mesti nyari orang yang cukup praktek, cukup bisa milih, dan maaf nih, akhirnya ujung-ujungnya kembali ke sebenarnya dia tuh termasuk orang cerdas atau enggak. Karena untuk belajar analisis, belajar bagaimana orang memilih, itu dia mesti pakai 360 derajat, holistik tadi, nggak bisa setengah-setengah. Nah, di Indonesia ini masih baru, ibaratnya kurikulum asing aja di Indonesia baru berapa tahun kan, mungkin nanti kalau 40 tahun ke depan kita bisa sama ya, tapi sementara ini mungkin ada yang bisa cepat, ada yang agak lambat kayak gitu. Ya. Jangan 40 tahun lagi, Bu, dipercepat 5 tahun atau 10 tahun lagi gitu. Pak Bambang. Usia muda yang bisa, kalau udah tuir-tuir, aduh kopah, nggak bisa, apalagi egonya tinggi, udah. Ya. Ini Pak Bambang, Bu Judit ini rupanya muridnya Bob Sadino. Yang pertama tahu teori adalah belajar untuk tahu, dan seterusnya akhirnya menjadi ahli dan profesional gitu.
Muridnya Bob Sadino. Perlu dibelajarin manajemen talentnya di sini. Iya. Ini Pak Bambang Subiantoro ini kok nggak keluar? Mana nih Raya nih? Nggak tahu kemana. Ini ada pendatang baru. Di sebelahnya Mbak Rara Ayu ada Mas Galaxy. Subiantoro ini siapa ini? masih tapi di mood semua. Iya. Pak Bambang Subiantoro. Terus Mungkin Boyo jedul tanya kayak banyak ini sekarang 18 orang. iya, semakin malam semakin banyak ya. Mungkin bingung dia mau nanyanya, Pak. Makanya besok begini, di lain waktu kita bahas incandescent mantra modern aja, mantra modern. Ya. Mantra modern itu arahnya ke pemicu ya. Itu memang untuk merangsang neokorteks kita, merangsang limbik kita, merangsang reptil kita, biar kerja otak itu kanan dan kiri itu imbang, balance. Setidaknya ya golden ratio itu tadi yang susah jenengan sampaikan. Golden ratio itu kan 3 banding 5 tuh. Nggak ada 5:5 kan, nggak ada 3:5. Jadi 3:5, 5:8, 8:13. Iya. Bisanya berjalan memang seperti itu. Struktur kehidupan itu. Kakean wong apik yo gak iso kakean wong apa jenenge? Wong jahat. Wong jahat imbang yo gak iso. Wong sugih ambek wong kiri sing dadi pegawe sapa kan ngono. Monggo kita teruskan diskusinya, kita lanjutkan. Yang di mood tadi mau berinteraksi, monggo. Mas Hendrik ada. Siap hadir Pak Bambang. Oh, Mas Hendrik doa kok diucak karate ya nih, jak pencaan. Pak Bibi Sampai tak balas Mas Edi Siswoyo ini dari mana Mas Edi Siswoyo nih? Pernah ketemu sampean kok. Iya ta? Oh. Nggih. Iling. Pak Bambang Subiantoro ini dari mana? Oh, Jakarta Ibu sih. Oh, Pak Bos. Mbak Rara Ayu dari mana? Mbak Rara Ayu. Mas Faru Rashid iki wong ndi? Faro Jakarta itu. Yo, Mas Faru ini Jakarta. Ya, monggo kita lanjutkan ke sesi selanjutnya atau bagaimana? Kita ikut netizen aja. Loh, kok pada diam? Ayo, siapa lagi nih yang mau nanya? Ayo moderator 2. Turu gitu. Mbak Nur Alfia masih. Mbak Nur Alfia cuman pamer gigi. Mana Mbak Nur Alfia? Nah, ini kok ngobrol. Sesuai dengan judulnya aja, pengobatan jarak jauh. Ayo obatin siapa yang sakit. Iya, monggo kalau sudah masuk ke situ silakan, ayo. Mbak Nur Alfia mau ngomong tuh. Apakah ada di sini teman-teman yang merasakan sakit? Dompetnya biasanya. Minta blok itu sakitnya itu berarti. Saya merasakan sakit, Pak. Siapa? Sakit hati sama sakit dompet. Dompet saya lagi kering, Pak. Tolong diobatin. Bisa enggak? Bisa. Sangat mudah. Kanker tuh, kantong kering. Kalau sakitnya di dompet, itu kita tinggal pergi ke KUR. Ke bank, kita minta KUR, selesai, sembuh dah.
Tadi enggak bisa, Pak. Tadi pagi saya sudah pengajuan, tapi enggak bisa. Berarti besok masih ada waktu ya. Jadi tenang aja. Kalau hari ini enggak bisa, masih ada hari esok gitu. Jadi kalau sakitnya dompet tinggal pergi ke bank. Punya usaha apa, kalau nggak punya ya punyanya tetangga atau teman atau saudara gitu, kita ajukan kur, selesai masalahnya. Apalagi masalahnya? Masalah apa lagi, Pak? Bim tadi mana ini Bim? Katanya ada ini. Bim udah keluar kali. Enggak, itu maksudnya sakit tuh. Oh, tuh keluar ya, enggak apa. Kalau di holistik, Bos Wiki jagonya nih, holistik kan kayak. Udah, nggak ada bahasan lagi. Kalau nggak ada bahasan lagi, kita lanjut sesi pengobatan kalau ada yang sakit. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Ya, sampai ketemu lagi besok pembahasan mantra modern incantation. Mas Henry Johnson, apa mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih semuanya yang telah hadir. Ya, kalau dari saya sih, ini nanti pertemuannya, ini kan pertemuan pertama nih kita. Minggu depan atau 2 minggu lagi atau gimana nih? Manut. Ya, minggu depan enggak apa-apa, minggu depan. Nah, sebelum kita tutup, kita buktikan sama-sama bahwa kekuatan pikiran, bahwa frekuensi pikiran, bahwa gelombang pikiran itu memang ada. Bagaimana jika kita membuktikan itu sama-sama? Lanjut. Setuju? Ya. Ini langsung dapat duit ya, begitu praktek duit datang gitu ya. Oh, harus. Melayang-layang. Nanti dicek satu-satu dompetnya, pasti sudah ada uangnya, Mbak. Mantap. Ya, jadi broker ya. Oke, siap. Sharing profit harus jelas ya. Iya. 30 ya, 70-30. Oke, siap. Oke, mungkin kita akan segera praktik ya. Kita nggak perlu bicara teori lagi. Karena mungkin jenengan semua yang ada di sini adalah orang-orang memang berkompeten dalam banyak hal. Masuk orang-orang yang bisa memaksimalkan segala potensi. Jadi saat saya berbicara tentang otak, tentang pikiran, tentang gelombang pikiran, tentang gelembung pikiran, tentang frekuensi dan sebagainya, mungkin jenengan sudah bisa meraba arahnya kemana. Jadi kita akan membuktikan sama-sama, karena ini untuk melatih fokus kita. Ini adalah untuk melatih fokus kita. Jika latihan kali ini sukses, maka besok paling cepat besok atau selambat-lambatnya 1 minggu lagi, jenengan akan mengalami perubahan dalam kecepatan berpikir, karena ini berhubungan dengan fokus kita. Maka nanti saya harapkan semuanya bisa fokus, kita praktik sama-sama. Andai kata kita memiliki keluarga atau teman atau siapapun yang sakit di belakang kita bisa self healing mereka, kita bisa mengobati mereka dengan jarak jauh tanpa mereka ketahui. Jadi kita bisa fokus pada sakit yang mereka derita, kita bisa berdaya cipta, kita bisa berimajinasi di situ untuk menyembuhkan dia, menyembuhkan mereka. Siapa yang kira-kira setuju? Lanjut. Oke. Ya, kalau kita mau lanjut, berarti kita harus memilih. Kita harus tahu dulu. Kita harus memilih siapa teman-teman atau saudara kita yang sakit saat ini. Kita harus memilih orangnya. Kita harus membayangkan mereka.
kita harus tahu orangnya, kita harus membayangkan mereka, kita lakukan dengan rileks, kita lakukan dengan santai. Saat ini juga kita melatih otak kanan dan kiri kita. Kita melatih fokus kita secara natural. Jadi sambil rileks, kita bayangkan saat ini juga apa sakit yang mereka derita, kita obati sama-sama tanpa mantra, tanpa trigger. Trigger kita lakukan secara natural. Monggo, sama-sama kita lakukan. Tetap rileks, tetap fokus, bayangkan sakit mereka, bayangkan wajah mereka. Kalau sakitnya pada bagian ususnya, usus 12 jari atau usus apapun yang tidak jenengan ketahui, kita cukup merabanya. Kalau yang sakit ada di pikiran mereka, kita cukup mengelus kepalanya. Kalau yang sakit pada bagian finansial mereka, kita cukup menggerakkan pikiran mereka untuk ke tepat sasaran agar mereka menemukan solusi-solusi yang tepat dan cerdas. Kalau yang sakit ada di hati mereka, kita cukup memberikan mereka sugesti pada otaknya agar mereka berpikiran logis, agar berpikiran terbuka, bisa move on. Kalau yang sakit ada di bagian kaki mereka, terjadi ngilu, terjadi nyeri, kita cukup membayangkan memijat mereka dari jarak jauh, cukup menyentuh kakinya. Kalau yang sakit ada pada diri kita sendiri, kita cukup merasakan dan menikmati sakit itu. Rasakan, senyum. Dia akan hilang, dia akan berangsur lembut, dia akan berangsur pulih, dia akan berangsur landai, dia akan berangsur sembuh. Bagi yang mengalami insomnia, dia akan dilelapkan dengan imajinasi Anda semua, dengan imajinasi kita semua. Bagi yang kesulitan pekerjaan, kita akan mengarahkan otak mereka menuju sesuatu yang tepat agar menjadi sambung pekerjaan mereka, sambung rezeki mereka. Bagi para investor, kita cukup memberikan sesuatu hal yang positif agar berpikiran murni, agar mereka bisa membangun piramida bagi banyak orang. Bagi teman-teman kita yang stres, cukup kita memberikan
satu pemicu dengan senyuman kita. Kita afirmasikan imajinasi kita memberikan senyum kepada mereka. Tetap rileks, tetap santai. Keesokan harinya, esok hari, kita akan segera melihat perubahan yang ada pada mereka, pada diri kita. Mungkin saya rasa cukup. Kita kembali pada topik, kita kembali pada diskusi kita. Apakah menurut jenengan semua hal ini bermanfaat dan bisa real terjadi secara koneksi vibrasi? Bisa atau tidak? Sing balas iki Mas, apa sing jawab iki Mas Hendrik? Nggih. Mas Hendrik mana? Lian nih, Bu. Oh ya, sudah jawab nah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi mereka yang ada di luaran sana, bagi teman-teman kita, saudara kita, setidaknya apa yang sudah kita bicarakan membawa manfaat bagi sekitar kita. Amin. Ini siapa ini yang mau berdoa untuk menutup perbincangan kita? Oh, Pak Ustaz Heri. Oh, Ustaz Heri. Oke. Monggo, Ustaz Heri. Ditunggu. Ojo lemah-lemah ngono moderator luru iki. Ya eta turu. Eta turu, gak turu. Eta turu. Iku wis ngempet guyu eta turu iki. Ya kan guyu kan. Ayo iki ditutup dengan doa Tat, Sutat. Lho dinteni wong akeh kok eta turu ta. Tangi apa turu kuwi? Oh, tangi. Bahasan kita mengacu pada bahasan universal yang bisa diterima oleh semua kalangan dan keyakinan. Jadi saya rasa kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya wis ditutup ae. Doa dimulai. Ya udah, mungkin saya rasa cukup ya. Saya pamit, izin undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan juga masih ada keranjutan. Apabila salah-salah yang tidak saya sadari, saya maaf semuanya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih teman-teman. Sampai pertemuan berikutnya, tunggu undangan dari saya. Terima kasih Daun Keladi. Kapan-kapan ketemu lagi. Dadah. Ciao. Izin live.